Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku. Kali ini aku akan melanjutkan cerita Lisa dan Risa yang ditulis oleh Wisanggeni. Sebelumnya, untuk yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan jangan lupa di komen. Singkat cerita, saya pun langsung pulang ke rumah. Sampainya di rumah, langsung saya parkirkan mobil dan bergegas untuk tidur. Seperti biasa, setelah masuk kamar pun sudah rapi, tak ada sedikit yang berbeda. Kamar saya sangat wangi, dengan wangi bunga melati dan auranya terasa sangat senyap. Lain dari hari-hari biasanya. Seketika saya pun teringat, jika malam ini saya berjanji untuk menemui Risa. Apapun yang terjadi malam ini, saya akan menemui Risa, ucap saya dalam hati. Segera saya mengambil kain yang diberikan kakek tempo hari. Sesuai arahan kakek, saya pun menaruh kain itu di bawah bantal tidur saya. Sambil memejamkan mata, saya mengucap, "Risa, temui saya malam ini, walau hanya lewat mimpi," ucap saya. Tak butuh waktu lama, saya pun tertidur. Entah tertidur, entah tidak, karena saya bisa melihat diri saya sendiri yang sedang tertidur. Jelas, ini hal yang membingungkan bagi saya. Belum sempat saya berpikir lebih jauh. Tiba-tiba, ada suara dari belakang saya. "Mas Arok," sapanya. Dan ternyata itu adalah arwah Risa. Sontak saya langsung menoleh ke belakang. Ternyata Risa sudah ada di belakang saya, yang entah dari mana datangnya. Risa?" tanya saya. Risa pun tidak menjawab. Dia hanya tersenyum, lalu menggandeng tangan saya. "Kita jalan-jalan yuk," ajak Risa. Saya pun tidak menjawabnya, hanya menganggukkan kepala saya. Digandengnya tangan saya sembari berjalan. Saya pun tidak tahu di mana tempat itu, karena saya belum pernah mengunjungi tempat ini. Yang saya lihat hanyalah hamparan kebingungan bunga yang warna-warni. Dan ada sebuah pohon besar. Entah pohon apa, saya juga tidak tahu. Risa pun mengajak saya duduk di bawah pohon tersebut. "Mas Arok," ucap Lisa. "Iya," jawab saya. "Mas Arok tahu siapa saya?" tanya Risa. "Iya, saya tahu. Kakek dan Lisa sudah menceritakannya ke saya," jawab saya. "Mas Arok beda dengan laki-laki lainnya. Makanya saya suka dengan Mas Arok," jawab Lisa. "Risa, tapi kita sudah beda alam," jawab saya. Seketika wajah Risa pun berubah setelah mendengar perkataan saya. Wajah Risa menjadi marah, terlihat marah. "Tidak, pokoknya saya mau sama Mas Arok. Jika Mas Arok tidak menerima saya tidak akan mengizinkan Mas Arok dengan Lisa," ucapnya dengan nada yang marah. "Risa, bagaimana mungkin saya seorang manusia menikahimu yang seorang korin?" tanya saya. "Mas Arok tidak perlu memikirkan hal itu. Semua itu nanti kakek yang mengurusnya," ucap Lisa. "Apakah kamu akan selalu menampakkan diri jika semisal kita menikah?" tanya saya. "Mas Arok jangan khawatir. Saya hanya membutuhkan pengakuan dan kasih sayang. Saya akan menemui Mas Arok dengan waktu tertentu," jawab Risa.
Lantas bagaimana dengan Lisa? Tanya saya. Lisa akan menjadi istri Mas Arok di dunia nyata, dan saya akan menjadi istri Mas Arok di alam yang tak nyata. Asalkan Mas Arok bisa berlaku adil, jawab Lisa. Tapi ini sangat membingungkan bagi saya, ucap saya. Mas Arok tidak usah bingung. Saya hanya meminta sedikit rasa sayang Mas Arok. Sudah waktunya Mas Arok pulang. Mari saya antar, jawab Lisa. Seketika itu saya pun terbangun bebarengan dengan suara azan subuh. Nafas saya tak karuan, ngos-ngosan, seperti orang selesai olahraga. Segera saya bangun dan menaikkan sholat subuh. Saat saya melakukan sholat, terasa ada yang menjadi makmum di belakang. Setelah sholat, tak lupa saya pun mendoakan Risa. Pagi pun datang. HP saya pun berdering. Ternyata Lisa yang menelpon. Halo Yang, jawab Lisa. Iya halo, ada apa? Tanya saya. Kakek menyuruh kamu ke rumah Yang, jawab Lisa. Ada apa lagi? Tanyaku dengan nada bingung. Saya juga kurang tahu. Yang penting kamu kesini dulu, jawab Lisa. Iya. Kemudian saya tutup telepon. Ada apa lagi ini? Gumam saya dalam hati. Bergegas saya pun menuju rumah Lisa. Singkatnya, saya pun sampai di rumah Lisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab orang di dalam rumah. Mas Arok, ucap ayah Lisa. Terima kasih Pak. Segera saya masuk rumah dan duduk di ruang tamu. Lisa, bikin kopi buat Arok, teriak ayah Lisa untuk menyuruh Lisa membuat kopi. Siap Pak, jawab Lisa. Ada apa ya Pak? Saya suruh kemari lagi, tanya saya. Kakekmu yang suruh kamu kesini, jawab ayah Lisa. Oh, sudah datang pangerannya, sapa kakek Lisa. Iya kek, jawab saya sambil menjabat tangan kakek dan menciumnya. Maaf ya Rok, kakek sering memanggil kamu suruh datang ke rumah, jawab kakek Lisa. Iya kek, tidak apa-apa, jawab saya. Tak lama Lisa datang membawa beberapa kopi. Lisa, sini duduk. Kakek mau bicara sama kalian berdua, ucap kakek. Lisa pun lantas duduk di samping saya. Maaf kek, ada apa ya sebenarnya? Tanya saya yang masih bingung. Kakek tahu Rok, kamu semalam menemui Risa, ucap kakek. Seketika Lisa pun menoleh ke arah saya. Iya kek, jawab saya singkat. Pertama, kakek ucapkan terima kasih sama kamu Rok, karena kamu sudah menerima Risa. Yang kedua, kakek ingin berpesan sama kamu, berperilakulah adil terhadap Lisa dan Risa. Walaupun mereka beda alam, tapi mereka mempunyai perasaan yang sama. Dan untuk kamu Lisa, kakek harap kamu bisa mengerti dengan keadaan suami kamu. Meski Risa tidak terlihat, tapi Risa selalu berada di dekat kalian berdua. Apakah kamu mengerti dan sanggup? Jawab kakek Risa. Saya mengerti dan saya sanggup kek. Saya sayang sama Mas Arok, dan saya tidak mau gagal untuk sekian kalinya, jawab Lisa. Tapi kek,
Saya belum memberi jawaban kalau saya menerima Risa, protes saya. Seketika itu Lisa mencubit paha saya. Kakek tahu kamu belum memberi jawaban. Tapi kakek yakin kamu menerima Lisa dan Risa. Saya melihat Lisa dan Lisa pun mengangguk memberikan isyarat. Kakek akan mencari tanggal untuk Arok dan Risa. Setelah itu baru mencari tanggal untuk Arok dan untukmu Lisa. Karena Arok dan Risa mempunyai cara sendiri untuk menjalankan ijab kabul. Jelas kakek. Saya pun tidak menjawab sama sekali. Karena saya benar-benar masih bingung dengan situasi saya sendiri. Sepertinya semua sudah kakek jelaskan. Sekarang silakan kalian mengobrol. Kakek mau ke belakang dulu, jawab kakek Lisa sambil berdiri meninggalkan kami. Iya kek. Kakek pun beranjak ke belakang. Ya, kita keluar yuk, ajak saya. Seketika Lisa pun menoleh ke saya. Coba ulangi lagi, perintah Lisa. Sudahlah, saya lagi tidak mau bercanda, jawab saya. Iya, mau keluar kemana yang? Jawab Lisa. Sudah ikut saja, jawab saya. Sebentar, saya ganti baju dulu. Saya pun tidak menjawabnya. Lisa pun segera beranjak menuju kamarnya untuk berganti pakaiannya. Tak selang beberapa menit, Lisa pun kembali ke ruang tamu. Ayo yang, kita berangkat, ucap Lisa. Cantik, ucap saya. Tumben amat nyanjung calon istrinya, ucap Lisa. Singkatnya kami pun berangkat. Di tengah perjalanan, Lisa tiba-tiba bertanya, Yang, emang benar kamu semalam ketemu Risa? Tanya Lisa. Iya, semalam saya niat untuk menemui Risa, jawab saya. Apa yang kalian bicarakan? Tanyanya lagi. Ya, saya ingin tahu karena saya penasaran. Apalagi kata kakek, jika menikahi kamu harus menikahi Risa juga, jawab saya. Emang kamu mau menikahi saya? Jawab Lisa. Tidak jadi, jawab saya singkat. Yang, sambil mencubit saya. Kami pun sampai ke tujuan. Yang, mau ngapain kita ke hotel? Tanya Lisa. Memang sengaja saya belokkan ke hotel. Sudah diam aja, ucap saya. Yang, kamu serius? Tanya Lisa kembali. Kapan kamu tahu saya bercanda? Kenapa? Kamu gak mau? Ucap saya. Apa alasan saya untuk menolak? Jawab Lisa. Kami pun masuk ke hotel. Saya pesan kamar dan segera memasukinya. Setelah masuk hotel, saya pun duduk di sofa. Cepat tiduran di kasur, perintah saya. Yang, kamu benar-benar serius? Tanya Lisa. Iya, saya serius, jawab saya. Yang, tanya Lisa dengan nada yang bingung. Kenapa? Kamu tidak mau? Tanya saya. Tidak ada alasan saya untuk menolakmu yang semua akan saya berikan hari ini, jawab Lisa. Segera Lisa pun berbaring di tempat tidur. Saya pun mengambil kain yang diberikan kakek dan segera menyusul Lisa. Lisa pun sudah memejamkan matanya. Kamu tahu apa yang ingin saya lakukan ke kamu, Yang? Lisa pun hanya mengangguk. Segera saya selipkan kain pemberian kakek di bawah bantal Lisa. Saya tidak akan melakukan yang kamu pikirkan. Saya ingin kita berdua bertemu dengan Risa, ucap saya. Seketika Lisa pun membuka matanya.
Bagaimana caranya, Yang? Tanya Lisa. Sudah, kamu menurut saja. Sekarang kita tidur yuk, ucap saya sambil berbaring di samping Lisa dengan bantal yang sama. Singkatnya, saya dan Risa pun tertidur. Jelas, tak ada membutuhkan waktu yang lama. Saya dan Lisa pun mulai bisa melihat diri kami masing-masing yang sedang tertidur. Yang ini apa? Tanya Lisa bingung. Diamlah dulu, jawab saya. Kalian datang, ucap suara dari belakang. Sontak kami hampir bersamaan menyebut nama Risa. Risa? Kami pun menoleh ke belakang. Risa pun tersenyum anggun. Seketika Lisa memeluk Risa. Risa, ucap Lisa. Lisa pun tersenyum. Ini beneran Risa? Tanya Lisa. Iya Lisa, ini saya, jawab Risa. Meski kita sering berjumpa di dalam mimpi, tapi tak seperti senyata ini, ucap Lisa. Saya pun tak hentinya melihat mereka berdua yang nampak benar-benar sama. Tidak ada bedanya. Mas Arok, panggil Risa. Iya, jawab saya singkat sambil berjalan menghampirinya. Mas Arok, terima kasih banyak sudah membawa Risa kemari, jawab Risa. Iya, sama-sama. Risa, kami menemuimu untuk menjelaskan sesuatu, ucap saya. Mau menjelaskan apa Mas Arok? Tanya Risa. Saya memutuskan untuk menikahi Lisa karena saya sayang sama Lisa. Jika memang saya harus menikahimu juga, itu pun akan saya lakukan, jawab saya. Mas Arok cepat pulang sekarang. Lisa tidak bisa lama-lama, kasihan jasadnya, ucap Risa sebelum menjawab pertanyaan saya. Bagaimana cara kami kembali? Tanya saya. Kalian cepat pejamkan mata, jawab Risa. Kami pun menuruti apa kata Risa. Seketika saya dan Lisa pun terbangun dari tidur dengan nafas yang ngos-ngosan dan lemas. Yang, ucap Lisa dengan lirih. Saya pun lihat bajunya basah dengan keringat, seperti orang mandi. Iya, jawab saya singkat. Baju saya pun basah dengan keringat. Apakah kita mengalami mimpi yang sama? Tanya Lisa. Entahlah, saya pun tidak mengetahui pasti apakah ini mimpi apa nyata. Karena ini sulit dijelaskan, jawab saya. Bagaimana dengan kita? Baju kita basah semua. Nanti dikira habis ngapa-ngapain, jawab Lisa. Saya tak peduli dengan apa kata orang. Ayo kita pulang, ajak saya. Hari pun sudah sore. Padahal kami merasakan mimpi hanya beberapa menit. Singkatnya kami pun bergegas pulang. Yang, terima kasih ya, ucap Lisa. Buat apa? Tanya saya. Buat semuanya. Saya tidak menyangka Risa akan menyambut kamu. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, jawab Lisa. Cuma saya masih bingung, jawab saya. Bingung kenapa Yang? Tanya Lisa lagi. Bingung jika menikah dengan Risa, bagaimana menjalani hidupnya nanti, jawab saya. Maafkan saya dan keluarga saya ya Yang. Gara-gara keluarga kami, kamu jadi menjalani semua ini, jawab Lisa dengan lirih. Mungkin ini sudah jalan hidup saya, jawab saya. Singkatnya kami pun sampai di rumah Lisa.
Lisa pun masuk ke rumah dan saya ditemani kakek di ruang tamu. "Hebat kamu, Rok," ucap kakek tiba-tiba. "Maksudnya gimana, Kek?" tanya saya. Kakek salut dengan niat kamu yang benar-benar tulus kepada Lisa, sampai mengajak Lisa menemui Risa. Jelas kakek. "Kok kakek bisa tahu?" tanya saya. "Risa yang memberitahu kakek." "Rok, ada pesan dari Risa untukmu," jawab kakek. "Pesan apa, Kek?" tanya saya. "Risa ingin sesegera mungkin melaksanakan pernikahan. Kebetulan Selasa depan pas dengan Neptu kelahiranmu. Apa kamu sudah siap?" tanya kakek. "Insya Allah siap, Kek," jawab saya. "Kakek ucapkan terima kasih sekali lagi samamu, Rok," jawab kakek. "Sama-sama, Kek. Saya juga berterima kasih sudah diizinkan bersama Lisa," ucap saya. "Akhirnya ada laki-laki yang mampu mengakhiri ini semua," lanjut kakek. "Tapi Kek, ada beberapa hal yang masih mengganjal di hati saya, Kek," tanya saya. "Hal apa itu, Arok?" tanya kakek. "Jika saya menikahi Risa, bagaimana kami menjalani kehidupan rumah tangga kami, Kek? Saya dan Risa kan sudah beda alam," tanya saya ke kakek. "Kamu tidak usah khawatir, Rok. Risa tak akan mengganggu hubunganmu dan Lisa di dunia nyata. Risa akan menemuimu jika dia mau. Itu pun waktunya tidak akan ada yang tahu kapannya," jelas kakek. "Itu menemui secara nyata seperti kemarin-kemarin atau lewat alam bawah sadar, Kek?" tanya saya. "Ya, kalau itu tergantung situasinya, Rok. Bisa secara nyata, bisa juga melalui alam bawah sadar," jawab kakek. "Lantas, untuk soal menafkahi Risa, bagaimana, Kek?" tanya saya. "Risa itu arwah, Korin, Arok. Dia tidak butuh nafkah secara lahiriah. Dia butuh nafkah secara batiniah. Nafkah dia ya doa dari kamu untuk dia. Misal kirim yasin, tahlil, tahmid, dan sebagainya. Bayangkan begini, Arok. Kamu memberi nafkah Lisa setiap hari. Nah, kamu juga harus berdoa setiap hari untuk Risa. Karena itu nafkah Risa," jelas kakek panjang lebar. "Baiklah, Kek, jika seperti itu, saya mulai mengerti," jawab saya. "Ingat, Rok, kelak jika kamu sudah menikahi Risa, entah dia sering datang atau tidak, kamu harus tetap kirim doa buat dia," jawab kakek. "Insya Allah, Kek," jawab saya singkat. Tak terasa hari pun semakin sore, hingga maghrib pun hampir tiba. "Kek, saya pamit pulang dulu," pamit saya. "Silakan, Rok, hati-hati," jawab kakek. Saya pun pulang. Sampainya di rumah, saya langsung segera mandi. Lagi-lagi, kamar sudah rapi dan wangi. Saya pun hanya menghela nafas. "Tak perlu repot-repot seperti ini, Risa," ucap saya dalam hati. Segera saya menunaikan sholat maghrib. Tak lupa juga mengirim doa untuk Risa seperti yang dikatakan kakek. Singkatnya, malam pun tiba. HP saya berdering. Saya lihat Lisa yang menelpon. "Halo, Yang," jawab Lisa. "Iya, halo." "Belum tidur?" tanyanya. "Belum, masih ngopi," jawab saya. "Saya dengar tadi kakek bilang jika Selasa depan akan diadakan upacara pernikahan kamu sama Risa, ya?" jawab Lisa. "Katanya sih gitu,"
Kenapa emangnya? Jawab saya. Tidak apa-apa. Saya senang akhirnya saya bisa mempunyai suami. Jawab Lisa. Kita belum nikah. Yang nikah Selasa depan itu saya sama Risa, bukan sama kamu. Jawab saya. Iya yang saya tahu, tapi itu sudah membuktikan saya juga bakalan nikah. Jawab Lisa. Ya mudah-mudahan kita berdoa saja. Jawab saya. Iya yang, kamu tahu tidak yang, tadi waktu kamu saya ajak ke hotel, mau copot rasanya jantung saya yang. Jawab Lisa. Lah, kenapa? Jawab saya. Saya pikir kamu benar-benar ingin melakukan hal yang tidak-tidak. Jawab Lisa. Gila kamu. Saya masih bisa mengontrol diri. Jawab saya. Ya, saya kan tidak tahu. Sudah, tidak usah dibahas. Rencananya malam ini saya mau menemui Risa lagi. Karena tadi obrolan kita belum selesai. Jawab saya. Ya sudah kalau gitu. Saya tidur dulu ya sayangku. Jawab Lisa. Biasa saja, geli tahu dengernya. Telepon pun terputus. Malam pun sudah pukul 10. Siap-siap saya untuk tidur dan menemui Risa. Saya ambil kembali kain pemberian kakek. Lalu saya taruh di bawah bantal tidur saya. Saya pun tertidur. Singkatnya, pagi pun tiba. Aneh, kenapa Risa tidak menemui saya? Padahal saya ingin membicarakan soal hari Selasa depan. Ucap saya dalam hati. Saya pun bersiap untuk bekerja seperti biasa. Baru saja sampai di tempat kerja, HP pun berdering. Saya lihat Lisa yang menelpon. Halo? Jawab saya. Iya, halo yang. Sudah berangkat kerja? Tanya Lisa. Ini baru saja sampai. Ada apa? Oh, ayah dan kakek nanti selepas maghrib mau ke tempat kamu. Ucap Lisa. Oh, ya sudah. Nanti tak bilang bapak sama ibu saya. Jawab saya. Singkatnya, sore pun tiba. Dan saya sudah ada di rumah. Setelah mandi, saya menemui ibu dan bapak yang sedang menonton TV di ruang keluarga. Pak, Bu, nanti selepas maghrib, ayah dan kakeknya Lisa mau kesini. Ucap saya. Mau ngapain, Rok? Tanya ibu. Kurang tahu juga, Bu, mau ngapain? Jawab saya. Ya sudah, kita tunggu saja nanti, sahut bapak. Maghrib pun tiba. Bergegas saya menunaikan ibadah sholat maghrib. Tak lupa selain mendoakan kedua orang tua saya dan juga mendoakan Lisa. Baru selesai berdoa, saya mendengar ada yang mengucapkan salam. Saya paham suara itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak pun membuka pintu. Silakan masuk, Pak. Ucap bapak mempersilakan masuk. Ayahnya Lisa beserta keluarganya. Mereka pun masuk ke ruang tamu. Lah, Arok mana? Tanya kakek Lisa. Arok masih sholat maghrib. Sebentar lagi juga keluar. Jawab bapak. Saya pun yang mendengarnya langsung keluar dari kamar. Tak lupa saya salamin semua tamu yang ada di rumah saya. Maaf Pak Jo, ada apa sekiranya Pak Jo dan keluarga datang ke rumah kami? Apakah anak saya, Arok, membuat kesalahan? Tanya bapak. Begini Pak Warto, saya selaku orang tuanya Nak Jo datang kemari ada keperluan, terutama dengan Pak Warto dan sekeluarga. Saya orang tua dari Jo, mewakili keluarga besar untuk melamar Arok dan anak Pak Warto. Untuk cucu saya atau untuk anak dari Jo yang bernama Risa. Jelas kakek. Maaf Pak, bukannya melamar itu kewajiban dari pihak pria. Bapak terlalu menganggap remeh keluarga kami jika begini.
jawab bapak dengan nada jengkel. Di sini bapak belum mengerti bahwa lamaran ini buat Risa, bukan Lisa. Maaf pak, bukan maksud kami menganggap remeh keluarga bapak. Tapi lamaran ini bukan untuk Lisa, tapi untuk Risa, kembaran Risa. Jelas kakek. Risa, ucap bapak. Barulah dijelaskan oleh kakek tentang semua apa yang terjadi. Arok, apa kamu menyanggupinya? Tanya bapak. Insya Allah saya menyanggupinya pak, jawab saya. Pak Jo, saya tidak mau melarang Arok. Dia sudah dewasa, sudah bisa memutuskan mana yang terbaik untuk dirinya sendiri. Jika Arok menyanggupi, saya sebagai orang tua hanya bisa merestui, jawab ayah. Alhamdulillah, terima kasih banyak pak, bu. Kami sangat senang mendengarnya. Hari pernikahan akan dilaksanakan hari Selasa yang akan datang, ucap kakek. Tapi pak, itu terlalu cepat. Kami belum punya persiapan, jawab bapak. Pak Warto dan keluarga tidak usah khawatir. Kami sekeluarga sudah mempersiapkan semuanya. Lagian pernikahan ini tidak seperti apa yang dilakukan orang pada umumnya. Acara ini hanya perlu dihadiri kedua belah pihak saja, antara keluarga Pak Warto dan keluarga kami, jelas kakek.